Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang berbahagia, kita lanjutkan diskursus kita mengenai konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam. Setelah sekian lama kita vakum karena berbagai kesibukan, sebelumnya kita sudah membahas seri konsep pasar Islam sebagai sebuah abstraksi dari disertasi yang saya sampaikan. Kemudian bab satu ada konsep pasar Islam sebagai latar belakang, landasan teori, terus kemudian seri 2 ada sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi dan pasar, kemudian pasar Nabi, pandangan Islam, pandangan Islam mengenai pasar, pandangan Islam terhadap pasar, ada juga pasar di zaman Nabi SAW, sistem ekonomi dan pasar. Tadi kemudian kita masuk seri 3A sudah, seri 3B sudah. Sekarang seri 3C. Konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam, sebuah praktek di pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo dalam konteks pelaku, paguyuban, dan otoritas pasar. Saya share dulu screen-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yassiril amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasar Beringharjo, pelaku paguyuban dan otoritas pasar. Pelaku pasar Beringharjo. Pelaku pasar adalah subjek pasar, pedagang, pengunjung, otoritas pengelola pasar, dan masyarakat paguyuban di pasar. Pedagang pasar Beringharjo mayoritasnya Muslim, menjalankan bisnis secara turun-temurun sebagai warisan keluarga. Laporan data jumlah pedagang pada tahun 2019 sampai 2021 ya, ketika penelitian ini dilakukan, jumlahnya 6.000 orang, turun menjadi 5.557 karena waktu itu juga ada problem pandemi kan. Semua pedagang tercatat di buku induk pasar, dibuktikan dengan kartu identitas pedagang dan kartu bukti pedagang. Masa berlakunya kartu bukti pedagang dan kartu induk ini 3 tahun dan 1 tahun. Bisa diperbaiki kembali dengan mengajukan perpanjangan paling lambat 15 hari. Buku induk pasar mencatat pedagang, nama-nama pedagang, tempat tanggal lahir, alamat tempat dasar di pasar, nomor induk lahan, nomor registrasi, luas lahan, dan seterusnya. Sekarang ada fasilitas aplikasi simpatik pasar, yaitu sistem pelayanan praktik pedagang pasar melalui online website pasar www.pasar.jogjakota.go.id sebagai menu layanan pedagang. Otoritas pengelola pasar Beringharjo pada masa Kesultanan Islam, Sinun Dalem mengangkat pengelola pasar dengan gelar Ki Bekel Tondo sebagai koordinator pasar yang tugasnya membuka dan menutup pasar pada waktunya, menarik semacam retribusi dan sebagai pengawas pasar. Sempat terjadi persaingan di era masuknya penjajah Belanda. Setelah kemerdekaan, otoritas pengelola pasar diserahkan ke lurah pasar yang dikoordinasikan oleh dinas pasar. Pada saat ini, Ki Bekel Tondo secara budaya masih ada sebagai abdi dalam keraton. Namun terakhir tahun 1987 sudah mulai bergeser. Otoritas pengelola pasar sekarang berjalan seiring dengan program-program pemerintah dalam bidang perekonomian. Wewenang negara melalui pemerintah daerah untuk mengelola pasar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan negara.
Sejak era kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram, Islam, tahun 1593 sampai 1645, otoritas pengelolaan politik, ekonomi, dan militer semuanya menyatu di bawah kekuasaan beliau. Kemudian pasca adanya intervensi kolonial pemerintah Hindia Belanda dengan renovasi bangunan pasar dan politik tanam paksa, kultur stelsel menjadikan otoritas pasar di bawah kekuasaan Belanda. Otoritas hukum di zaman ini adalah hukum positif negara, hukum lokal Keraton Yogyakarta, dan hukum Islam sebagai ekonomi syariah. Pelaku pasar sebagai subjek masing-masing beraktivitas ekonomi di pasar tunduk pada 3 ketentuan hukum di atas. Penjual dan pembeli ketika tawar-menawar tunduk pada 3 sistem hukum yang ada. Pola pengelolaan pasar ketika dua sisi pelaku pasar, penjual dan pembeli tunduk pada pelaku ketiga yaitu otoritas pengelola pasar, menjadikan pasar berubah bentuk dari pasar 2 kaki menjadi pasar 3 kaki dengan 3 pelaku. Meskipun pelaku ketiga tidak menampakkan identitasnya sebagai pebisnis, melainkan hanya sebagai pengawas pasar. Pasar Beringharjo ini adalah pasar kagungan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bukan BUMD ya, bukan badan usaha milik daerah, bukan milik Pemda Kota Yogyakarta. Kondisi ini tetap dipertahankan sebagai keunikan pasar, termasuk dalam rangka menjaga pasar Beringharjo jangan sampai nilai-nilai filosofis pasar berubah menjadi nilai materi semata sehingga mengundang kapitalisme datang dengan gencar. Adapun masyarakat paguyuban pasar, paguyuban adalah penjual dan pembeli yang membentuk jaringan. Mereka melakukan gotong royong dan kerja bakti dalam mentata dan mengelola pasar bersama Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan Keraton. Paguyuban ini menjalankan tradisi budaya Jawa, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, tuno satak badi satak, yang artinya boleh rugi sejumlah uang, tetapi bisa dapat keuntungan dengan bertambahnya persaudaraan. Pasar Beringharjo mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa Islam di masa lalu dan bisa terus bertahan hingga di zaman sekarang ini. Kegiatan unik transaksi ekonomi di dalam pasar membuat pasar Beringharjo layak untuk dilestarikan sebagai tempat bersejarah dengan makna budaya. Kegiatan unik menawarkan komoditas pada pengunjung dengan motif yang bermacam-macam. Seperti karena sensasi membeli atau karena kangen belanja di Pasar Beringharjo. Nah, ini semua perlu dijaga dan dilestarikan. Responden informan Pak Darmastono, salah satu sesepuh paguyuban kelompok pengajian Asmaul Husna, sering menjadi jembatan komunikasi dari otoritas pengelola dengan masyarakat pedagang pasar. Dia pernah mau mengadakan pengajian dengan peserta 400 anggota. Mobilisasi sudah dilakukan, undangan sudah disebar, kue hidangan sudah dipesan. Tapi ketika ngarso dalam sinuhun ngendikan melalui paguyuban, jangan karena masih COVID. Seketika pengajian dibatalkan dan kue-kue yang sudah disiapkan disodakohkan ke lembaga-lembaga sosial di Yogyakarta, misalnya ke panti asuhan. Paguyuban-paguyuban yang ada berdiri atas dasar ikatan emosional yang sangat dalam. Jadi begini pemirsa channel TV yang berbahagia, perasaan senasib dan sepenanggungan itu dimiliki oleh pedagang, para pedagang. Ya, paguyuban itu ada di Pasar Beringharjo memiliki visi dan misi yang pada umumnya serupa, yaitu mempererat persaudaraan sesama pedagang sebagai wadah penyalur aspirasi mereka. Bahkan tidak jarang kalau satu pedagang memiliki agenda walimah, misalnya menikahkan anaknya atau menghitankan atau mungkin ada yang seripah, ada yang meninggal, itu hampir paguyuban itu memobilisasi para pedagang untuk terlibat di kegiatan keluarga tersebut. Apakah seripah, apakah walimah, tul urus, pernikahan dan sebagainya. Aktivitas kegiatan dan peran paguyuban ini sebagai sarana para pedagang mengumpulkan tadi aspirasi, jembatan komunikasi antara pedagang dan otoritas pasar, sebagai distributor informasi.
sebagai penengah jika terjadi konflik, termasuk juga penyedia pinjaman modal dan sebagainya. Baik, itu poin yang disampaikan pada seri 3C, pelaku dan otoritas pasar Beringharjo. Terima kasih, ini yang bisa disampaikan. Selamat menikmati para pemirsa channel TV yang berbahagia. Kita ketemu di seri berikutnya. Saya Yuwana Triutomo, Direktur The Economic Future Institute. Salam ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.